Selamat pagi, saya D6393 Novidanur. What's up guys, ketemu lagi dengan saya Seno Sensei. Oke. Kali ini saya bakal mengajak teman-teman mengulik tentang sejarah seni Southeast Asia. Saya pakai spread ini biar nggak perlu menganimasikan mulutnya. Video ini dikhususkan untuk mata kuliah Eastern Art Review. Saya sampaikan dulu LO dari mata kuliah ini. Video ini berisi tentang apa? Seperti yang saya sampaikan di awal, kita bakal ngulik sejarah seni Southeast Asia. Asia Tenggara. Nah, kita sebut aja ASEAN, biarpun Es Timur belum gabung. Actually, materinya banyak banget. Fokus kali ini seni di 5 negara, tapi yang akan saya sampaikan sangat-sangat singkat. Poin materinya sebagai berikut. Introduction, Malaysia, Myanmar, Cambodia, Thailand, Indonesia. Kita mulai saja. Kebudayaan dan seni Southeast Asia menyerap dua kebudayaan dari Asia Selatan khususnya dan Asia Timur khususnya. Bener banget. Perdagangan dengan India sejak era sebelum Masehi menjadikan ASEAN terpengaruh agama dan kebudayaannya. Hindu dan Buddha menggantikan sistem kepercayaan lokal. Bahasa Sanskerta dan Pali yang ikut masuk berpadu dengan bahasa daerah yang menjadikan tiap negara masih punya bahasa khas dengan aksara yang dikembangkan dari Sanskerta. Karya sastra India seperti Ramayana, Mahabharata, dan lain-lain menjadi inspirasi penting dalam berkesenian. Sistem pemerintahan, gaya hidup, maupun gaya berpakaian mengadopsi dari kebudayaan India. Juga Cina, untuk negara yang berdampingan langsung dengan kerajaan Cina. Hindu dan Buddha masuk ASEAN sejak abad pertama Masehi, sedangkan Islam masuk sejak abad ke-7. Keduanya berkat jalur perdagangan darat maupun laut dari India dan Arab. Tiap negara punya kerajaan kuno yang pada akhirnya menjadi referensi patokan wilayah negaranya. Seperti Kesultanan Malay di Malaysia, Khmer di Kambodia, Ratana Kosin di Thailand, maupun Majapahit. Tentu saja yang paling berpengaruh dalam masalah ini tidak lain campur tangan dari para penjajah Eropa. Kita masuk ke Malaysia, truly Asia. Negara Malaysia berakar dari Kerajaan Besar Malaka, berdiri sekitar 1400-an, yang sangat luas jaringan perdagangan internasionalnya, thanks to letak geografisnya yang strategis. Hal ini menjadikan pengaruh budaya luar sangat kuat dan berkembang pesat, terutama Islam, yang masuk sejak 674 oleh pedagang Arab dan Tamil India. Namun, ada orang asli atau suku pribumi yang punya kebudayaan bersumber dari kepercayaan animisme dan dinamisme, meski menjadi minoritas. Myanmar, the land of 1,000 pagodas. Tanah Burma sudah mendapat pengaruh Buddha, mayoritas aliran Theravada, sejak abad kedua yang berpusat di Piu. Diteruskan dinasti Pagan abad ke-9-13 yang membangun ribuan kuil. Bahkan, the ancient capitalnya punya 4.000 kuil dan pagoda. Tidak heran kalau dijuluki the land of 1,000 pagodas. Kesenian atau lebih tepatnya kerajinan digolongkan dalam 10 jenis dan disebut the 10 flowers of art, meliputi arsitektur sampai woodturning. Tapi memasuki masa modern, pemerintahannya mulai ketat pada kesenian, regulasi seni dipersulit dan banyak sensor. Cambodia, the kingdom of wonder. Pengaruh India memunculkan kerajaan Hindu besar, Funan, sejak abad 1. Kemudian berdiri Khmer 802 sampai 1431 dengan karya spektakuler
Angkor Wat, komplek kuil seluas kota Paris. Uniknya pada abad ke-12 berubah menjadi kuil Buddha karena pemimpinnya ganti agama. Selain itu ada Bayon Temple, dibangun sekitar abad ke-12 yang khas dengan relief kepala Buddha berukuran raksasa. Memasuki masa modern akibat kondisi politik yang tidak stabil, seni meredup, bahkan sebagian seniman disingkirkan dalam tanda petik. Thailand, the land of the free. Orang migran dari Yunan, Cina Selatan, menempati daerah Siam sejak abad ke-10. Tetapi kerajaan Thailand baru terbentuk pada 1238. Sebelumnya sebagian besar wilayah dikuasai kerajaan Khmer. Keseniannya terpengaruh Cina, India, Khmer, bahkan Sriwijaya. Buddha menjadi agama mayoritas dan memunculkan banyak kuil, patung, lukisan, dan kerajinan bernuansa percayaan Buddha. Juga banyak terdapat jenis tarian, salah satunya yang terkenal yaitu Kon, yang menggunakan helm-helm khas. Luckily, Thailand ini menjadi satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah karena Inggris dan Prancis ingin menjadikan wilayah ini netral, a buffer state, wilayah pemisah. Para raja Thailand juga cerdik melakukan modernisasi dan mengadopsi budaya Eropa ke segala aspek. Wonderful Indonesia. Kita bahas sedikit lebih banyak ya. Menurut teman-teman, kenapa sih orang dan kebudayaan negara kita sangat beragam? Menurut riset genetika, menunjukkan tidak ada orang yang benar-benar native di Indonesia. Dulunya merupakan kelompok campuran yang bermigrasi dari Afrika sekitar 1,8 juta tahun lalu. Mereka bermukim di Indonesia, khususnya Jawa, bercampur lagi dengan orang Austronesia dari Madagaskar yang bermigrasi. Ditambah lagi, orang dari Asia Selatan maupun Timur karena jalinan perdagangan. Keragamannya ditambah pula dengan sistem kepercayaan lokal, agama Hindu, Buddha, dan Islam. Mayoritas hasil kebudayaan dari keseniannya merupakan akulturasi, seperti batik dan wayang berasal dari India dan Cina, yang dimodifikasi dengan lokal jenis. Begitu juga dengan arsitektur maupun gaya busananya yang dapat pengaruh dari berbagai kebudayaan lain. Namun, ada beberapa suku yang menunjukkan originalitasnya, seperti suku Dayak di Kalimantan, Asmat di Papua, dan tentunya Toraja di Sulawesi. Materinya sudah cukup, sekarang coba teman-teman analisis satu karya seni dari salah satu negara. Bisa pakai 5W untuk mempermudah analisis. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.